إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi panduan berwudu untuk orang yang tertimpa waswas. Berwudu bagi kebanyakan orang mungkin terdengar mudah dan sederhana, namun tidak demikian bagi sebagian orang yang terkena waswas atau mudah ragu ketika melakukannya. Tidak jarang, sebagian orang butuh waktu lama untuk menyelesaikan proses membasuh anggota badan sebagai syarat melaksanakan ibadah salat. Ditambah lagi, ada perasaan khawatir jikalau wudunya tidak sempurna atau tidak sah. Asal mula penyakit waswas muncul di pikiran kebanyakan orang, bermuara pada kekeliruan mereka dalam memahami kehati-hatian dalam beribadah. Berhati-hati dalam beribadah itu baik, bahkan sangat ditekankan dalam agama. Apalagi hal demikian itu memang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW terkait hal ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada perkara yang pasti. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Tatkala seseorang yang terkena waswas memandang sikapnya yang mengulang-ulang ibadah sebagai bentuk kehati-hatian dan ia merasa lebih baik mengulang lagi ketimbang wudu atau sholatku kurang sempurna. Padahal itu adalah sebuah kekeliruan. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan menasihati orang yang terkena waswas. Beliau mengatakan, perlu diperhatikan, jalan yang benar dalam menerapkan syariat ini adalah dengan berusaha semampu diri menapakinya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dahulu. Yang menjadi patokan dalam melaksanakan ibadah adalah istiqamah dan tidak keluar dari cara dan sikap Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam mengerjakannya. Karena berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam menjalankan suatu ibadah itu terlarang. Rasulullah SAW melarang kita untuk bersikap seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menerangkan kepada kita semua bahwa syaitan adalah musuh kita. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka sudah semestinya kalian juga menjadikannya musuh. Quran Surat Fatir ayat yang ke-6. Dan syaitan tidak akan berhenti membisikkan was-was atau keraguan-raguan dalam ibadah. Sebagai contoh, di dalam masalah taharah atau bersuci, syaitan akan mendatangi seseorang dan membisikkannya. Kamu belum membasuh tanganmu sama sekali. Kamu belum menyelesaikan dan menyempurnakan wudu'mu. Kamu melewatkan satu anggota badanmu yang wajib kena air wudu. Dan lain sebagainya. Bahkan bisikan-bisikan semisal itu bisa muncul setelah seseorang selesai berwudu. Oleh karenanya, barang siapa didatangi syaitan dan pikirannya dibisiki dengan berbagai bisikan tadi, maka hendaknya ia melakukan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Selain itu, perlu untuk diketahui bahwasanya pengobatan penyakit waswas dibangun di atas 3 pondasi berikut ini. Pondasi pertama, jangan digubris sama sekali. Maksudnya, jangan perhatikan sedikit pun bisikan syaitan terhadap wudu, salat, dan akidah Anda. Tetaplah menjalankan ibadah Anda dan jangan digubris sama sekali. Pondasi kedua, hadapilah dengan penuh keyakinan dan jangan pernah kabur. Hadapilah penyakit waswas ini dengan penuh keyakinan kepada Rabb semesta alam. Allah menurunkan penyakit ini sebagai ujian untuk Anda, dan Allah pula lah yang bisa mengangkat penyakit ini dari diri Anda. Minta dan yakinlah dengan pertolongannya untuk setiap hamba yang meminta kepadanya. Sebagian orang yang tertimpa penyakit waswas dalam berwudu atau salat misalnya, mereka tidak berani untuk berwudu atau salat di hadapan orang lain. Mereka takut jika penyakit waswas mereka terlihat oleh orang lain. Oleh karenanya, Anda harus berusaha untuk tetap menghadapinya walau ketika bersama orang lain. Ingat, ketika Anda sendirian, maka syaitan akan dengan mudah membisikkan pikiran-pikiran yang membuat Anda ragu. Jadi, jangan takut dan tetap hadapi, meskipun ada orang lain bersama Anda. Ada kaidah penting yang perlu diingat selalu dalam berdiri di atas pondasi kedua ini, yaitu kaidah yang berbunyi, segeralah memulai, tetap teruskan, dan lekas selesaikan. Pondasi ketiga, bertahanlah. Maksudnya, kuatkan kaki Anda untuk tetap berada di pondasi pertama dan kedua yang telah disebutkan tadi. Berjuang dan bertahanlah, karena kesembuhan akan semakin dekat jika Anda memiliki tekad kuat untuk tidak menggubris dan tetap bertahan hingga ibadah Anda selesai dikerjakan. Karena pertolongan akan tiba seiring dengan kesabaran dalam menunggunya. Bisa jadi, pertolongan Allah turun di detik-detik akhir wudhu atau salat Anda, hingga akhirnya Anda berhasil menyelesaikannya.
tanpa membatalkan dan mengulanginya. Tapi, sungguh disayangkan jika Anda tidak dapat bersabar hingga detik-detik akhir, yang mana pertolongan Allah bisa saja turun dan Anda justru tidak bertahan, bahkan membatalkan ibadah tadi. Dan terakhir, untuk mengusir rasa was-was terhadap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maka sebagai seorang muslim sudah semestinya kita tidak pernah berhenti untuk mempelajari atau mengulang materi fikih yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti fikih taharah, fikih salat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang tata cara berwudu, berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai tata cara berwudu sesuai sunnah Nabi SAW yang diringkas dari kitab Risalah fil Wudu wal Ghusli was Salati karya Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pertama, berniat untuk wudu dalam hati tanpa perlu melafazkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu tidak melafazkan niat ketika hendak berwudu, salat atau ibadah lainnya. Dan Allah itu sangat tahu terhadap apa yang ada di hati seseorang, sehingga tidak perlu memberitahukan apa yang ada di hati dengan mengucapkannya atau melafazkannya. Kedua, kemudian membaca Bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan dan mengeluarkan air ke dalam mulut dan hidung sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Batasnya dari telinga ke telinga satunya, dan dari ujung rambut hingga ke bawah jenggot atau dagu. Keenam, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali dari ujung jari jemari hingga 2 siku tangan, dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Ketujuh, mengusap kepala sekali saja. Caranya dengan membasahi kedua telapak tangan kemudian meletakkan dan menjalankannya dari bagian depan kepala hingga bagian bawah atau tengkuk. Kemudian mengarahkannya ke arah bagian depan kepala lagi. Kedelapan, mengusap kedua daun telinga sekali saja secara bersamaan. Caranya, memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam 2 lubang telinga dan meletakkan 2 jempol di bagian belakang telinga. 9. Setelah itu, membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali dari ujung jari jemari hingga kedua tumit, dimulai dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Selanjutnya, tutuplah proses wudhu tadi dengan membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW berikut ini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tiada satupun sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu dengan air 1 mud, seukuran kedua telapak tangan yang disatukan dan dipenuhi air. Beliau juga biasa mandi dengan air yang tidak banyak, yakni 4-5 mud saja. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk berwudu atau mandi wajib. Cukup sekadarnya saja. Karena sikap sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dulu adalah sikap yang benar dalam menjalankan perintah agama. Demikian panduan berwudu bagi orang yang tertimpa was-was. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit was-was dan gangguan syaitan, serta memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh yang diterima Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم